Halo Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Podcast pada sore hari ini bersama saya Maximus Jenewa alias Acok. Sore ini kita membahas tentang peranan eksistensi guru penggerak di Sulawesi Utara. Bersama saya sudah hadir Bapak William Hani Rawung. Selamat sore, Ketua Guru Penggerak Kota Manado. Halo Pak Hani. Halo, selamat sore pemirsa. Pemirsa kita menyapanya Tribuners. Begitu. Serta pengajar praktik guru penggerak Kota Tomohon, Ibu Rini Kumendong. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak Aco dan para Tribuners di rumah, selamat sore. Ya, saya mungkin pertama kali bertanya ke Pak Hani tentang guru penggerak ini sebenarnya memang istilah yang baru kah atau mungkin sudah berapa lama ini? Apa ini guru penggerak ini? Ya, sebenarnya ini guru penggerak adalah program pemerintah secara nasional yang mengharapkan supaya guru-guru bisa lebih berinovasi dalam proses pembelajaran. Karena ketika guru berinovasi, guru bisa berkolaborasi, reflektif, dan juga mengangkat nilai-nilai kebudayaan yang ada. Karena kita sebenarnya kaya dengan itu. Maka pemerintah berharap guru-guru bisa lebih memiliki kemampuan untuk mengajar dengan berbagai macam metode. Dan ini sebenarnya sudah cukup lama ya, karena kalau di program saya angkatan 3 untuk Kota Manado, untuk Manado atau angkatan pertama sebenarnya Manado, angkatan 3 untuk nasional, ini sudah berlangsung dari tahun lalu, tahun 2021, dan prosesnya ini sangat panjang. Jadi bukan sekali jadi, tapi prosesnya sangat panjang. Karena untuk pendidikannya saja selama 9 bulan. Tapi sebelum pendidikan, itu sudah dimulai dengan proses atau tahapan tes. Dan tahapan tes ini, kalau angkatan kami itu 4 kali tahapan tesnya. Dimulai dari kami mengisi esai yang sudah pertanyaan-pertanyaan sudah ada dalam website Guru Penggerak, karena kami harus masuk ke modul, dalam arti ya situ ada tentang merdeka, tentang bagaimana kami bisa menggunakan juga teknologi dan lain-lain. Kemudian kami mengisi esai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, lalu kemudian setelah kami diberikan pertanyaan akan ada pengumuman apakah bisa masuk tahap selanjutnya atau tidak. Selanjutnya tahap berikut tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini itu ada beberapa pertanyaan yang menyangkut kemampuan berhitung dan juga kemampuan berbahasa. Kemudian kalau lolos itu akan masuk tahap berikut. Tahap berikut simulasi mengajar, dan kami hanya diberikan 10 menit untuk mengajar. Jadi mereka yang menilai itu akan menilai dari bagaimana kami bisa presentasi atau mengajar di depan kelas, sama seperti mengajar ketika dengan anak-anak. Kalau juga lolos, berarti kami akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Nah, wawancara itu berlangsung kurang lebih 1 jam. Dan mereka justru ketika wawancara bisa membuat kami itu bisa mengungkapkan semua kelebihan yang kami miliki, tapi juga dengan program pemerintah ini berkaitan dengan program pemerintah itu. Mungkin itu sekilas ya tentang guru penggerak. Apa kira-kira yang membedakan? Yang membedakan guru penggerak mungkin dengan guru-guru yang mungkin guru-guru lainnya yang tidak mengikuti program ini. Dalam modul ada begitu banyak sebenarnya metode tentang pembelajaran. Bagaimana kami bisa mengerti, memahami tentang nilai filosofi dari Merdeka Belajar ini. Itu pasti salah satu sudah membedakan. Ya, guru sebagai guru penggerak dengan guru yang bukan guru penggerak. Berarti memahami kira-kira dasarnya untuk kurikulum Merdeka itu apa. Dasarnya dimulai dari kami memahami dulu nilai-nilai guru penggerak dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang membedakan lain, kami banyak sekali juga belajar tentang
bagaimana pendampingan terhadap murid dalam pembelajaran di sekolah. Karena sekarang tidak ada lagi yang namanya hukuman, tidak ada lagi yang namanya belajar atau pembelajaran itu dengan marah atau dengan memukul. Itu dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi. Nah, bagaimana kami diajar supaya tahu kira-kira nilai-nilai guru penggerak itu seperti apa, lalu kami mulai terapkan dalam pembelajaran di kelas. Juga kami belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya ini sudah ada sejak lama, tapi ternyata ketika ini diangkat, itu justru akan membangkitkan pemahaman guru bahwa setiap anak itu, setiap murid itu berbeda, punya potensi dan kemampuan masing-masing. Nah, bagaimana guru sebagai guru penggerak, dia bisa mengangkat seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Kalau mungkin pembelajaran dulu kita hanya membiarkan saja anak bertumbuh sesuai dengan kemampuannya, tapi sekarang harus dengan didampingi oleh guru. Karena ada moto yang sangat terkenal ya dari Ki Hajar Dewantara, ya di depan kita memberi teladan, ya di tengah kita memberi semangat, memberi begitu banyak juga arahan dan lain-lain, di belakang kita mendorong anak-anak. Nah, itulah yang menjadi spirit sebenarnya dari guru penggerak yang pasti juga membedakan. Kemudian bagian ketiga yaitu tentang kepemimpinan. Kami belajar tentang kepemimpinan. Bagaimana bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran di kelas, tapi juga dalam kehidupan di sekolah. Nah, hal lain mungkin yang bisa membedakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan tahun 2021 itu ada nomor 26 dan 40, itu dengan jelas mengatakan bahwa guru penggerak adalah guru yang dapat mengadakan pembelajaran dengan metode-metode yang menarik, dengan kreativitas, inovatif, kolaborasi, dan juga reflektif, tapi juga berpihak pada murid. Itu menandakan juga bahwa nantinya guru penggerak ini arahnya akan menjadi kepala sekolah. Itu sesuai dengan peraturan, atau dia masuk ke struktural. Dia masuk ke struktural, dia bisa menjadi pegawai struktural dengan jabatan-jabatan tertentu. Ya, artinya guru penggerak ini memang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Apakah ini semua guru harus masuk program itu atau bagaimana? Seharusnya memang semua guru, ya seharusnya, karena program ini dibuka untuk semua guru. Tapi ya tidak semua juga kan bisa ikut karena ada seleksi tadi, ya ada seleksi tadi, dan seleksi ini harus memang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau guru juga tidak mempersiapkan, misalnya esai itu harus buat seperti apa? Karena pertanyaan itu lebih mengarah ke pribadi, ke diri sendiri. Kita harus banyak berefleksi juga dengan itu. Apa yang sudah saya buat? Apa yang saya sudah lakukan ketika saya sebagai guru? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Kemudian ya mampu juga berkomunikasi. Tadi yang saya katakan ya ada tes berbahasa, tes numerik juga, tes berhitung. Nah, ini penting, dan juga ya pasti tentang mengajar. Bagaimana kita sebagai guru, tugas sehari-hari dengan masuk kelas, mengajar, itu mereka akan melihat bagaimana kemampuan kita dalam memanage kelas. Dan ya terakhir tentang wawancara. Bagaimana kita bisa mengeksplor seluruh kemampuan kita yang kita miliki, karena pasti banyak juga guru-guru lain di luar sana yang hebat, dan saya yakin pasti guru-guru penggerak ini guru-guru yang hebat semua, karena mereka bisa menciptakan kreativitas pembelajaran yang sangat menarik. Ketika kami bertemu satu dengan yang lain, itu banyak sekali guru-guru hebat dari guru penggerak yang mereka bisa memperlihatkan bagaimana cara mengajar mereka yang sesuai dengan zaman ya. Sekarang saya mengajar sekarang ya tidak melarang lagi anak-anak menggunakan handphone. Karena ternyata banyak nilai positif dari situ. Tinggal bagaimana kita mengatur.
Kalau kita mengatakan tidak boleh menggunakan handphone dalam pembelajaran, itu kita menutup sebenarnya informasi-informasi yang sangat luas dari media sosial. Ini seperti itu. Sebagai ketua guru penggerak di Manado, berapa orang kira-kira jumlah sekarang? Ya. Guru Untuk penggerak Kota Manado, untuk Kota Manado angkatan 3 nasional ya, tapi angkatan pertama Kota Manado kami 36. 8 dari SMA. Dari tingkatan SMA. Berarti ini mulai dari sekolah dasar ada Ya, juga? dari TK. TK Oh, ada TK. 1 orang, kemudian ada SD, dan juga ada SMP, dan ada SMA. Dan itu dibuka untuk semua guru, tadi saya katakan, tapi dengan persyaratan. 5 tahun dia menjadi guru, atau sudah tercatat di Dapodik. Kemudian, dia bisa berstatus guru pegawai negeri. Saya sebagai pegawai negeri di provinsi dan ditempatkan di SMA Katolik Rexmund di Manado. Kemudian boleh guru pegawai yayasan, tapi yang saya katakan tadi ya berarti sudah tercatat di Dapodik dan tahun mengajarnya sudah 5 tahun dan ketentuan umumnya tidak bisa lewat umur 50 tahun. Jadi memang masa-masa produktif yang dipilih oleh pemerintah untuk program ini. Berarti tidak ada yang spesifik, misalnya khusus guru mata pelajaran, Tidak ada. semua bisa. Ya, jadi tidak ada spesifikasi mata pelajaran ini saja, tidak ada. Saya justru mengajar pendidikan agama Katolik. Dan ada teman saya juga di SMP mengajar pendidikan agama Katolik. Ada teman saya di Rexmundi, sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SD, mengajar matematika. Ada juga bahasa Jepang. Kami SMA bahasa Jepang 2 orang. Dari SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1. Ada juga mata pelajaran yang lain. Jadi terbuka untuk semua guru mata pelajaran dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi. Ya. Saya ke Ibu Rini, pengalaman di Tomohon. Nah, apa pengaruhnya peran Ibu Rini? Pengaruhnya ya bagi siswa maupun juga terhadap guru-guru yang lain dengan status, dengan semua bekal ilmu yang didapat dari guru penggerak ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya pengajar praktik itu sebenarnya salah satu tim pendukung untuk program pendidikan guru penggerak. Jadi selain ada fasilitator, ada instruktur, jadi saya termasuk pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu tugas utamanya adalah memberikan pendampingan individual kepada calon guru penggerak. Dan kemudian memfasilitasi juga pendampingan kelompok dalam lokakarya. Nah, kalau pengaruhnya untuk sekolah sebenarnya mungkin lebih calon guru penggerak ya, guru penggerak yang dampaknya aksi nyatanya itu diukur. Nah, tugas kami untuk pengajar praktik itu memberikan evaluasi, mendampingi guru penggerak itu di lapangan. Tetapi itu tugas utama. Tapi kemudian ketika mengikuti program ini, kan tidak semua guru ya. Saya kebetulan memang guru di SMK Negeri 1 Tomohon. Tetapi untuk peran pengajar praktik itu bisa dosen, bisa praktisi pendidikan. Tapi sejauh mana ini berguna bagi saya untuk dalam relevansinya di sekolah saya, ini sangat berguna tentunya karena kami pengajar praktik dilengkapi juga dengan selain tadi ya sistem ada rekrutmennya, juga kan ada pembekalan bersertifikat, karena itu kami diakui secara profesional untuk memberikan pendampingan kepada para calon guru penggerak. Nah, dampaknya bahwa dengan perubahan paradigma baru tentang merdeka belajar, itu tentu berpengaruh pada pelayanan saya di kelas, terutama di mata pelajaran saya, pendidikan agama Katolik. Tapi kemudian dalam lingkup yang lebih luas di satuan pendidikan, saya bisa berkontribusi dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tentu sesuai dengan arah dari program pendidikan guru penggerak ini. Perubahan paradigma, merdeka belajar, bagaimana sharing best practice, budaya positif sekolah, bagaimana penerapan seperti segitiga restitusi. Ini kan menjadi sebenarnya termasuk sebenarnya mempromosikan pengembangan
keprofesian berkelanjutan bagi guru. Nah, itu kemudian saya membentuk komunitas praktisi walaupun belum ada legalitasnya dalam arti mendapatkan SK, tapi dengan melibatkan 1-2 guru dalam satu proyek misalkan, bagaimana mengikuti program-program guru merdeka, guru belajar dan berbagi di SIM PKB itu. Nah, itu sebenarnya ya, tapi kemudian yang lebih spesifik bagaimana saya sendiri mulai dari guru kan alur merdeka ya yang diterapkan di learning management systemnya di SIM PKB untuk program PPGP ini. Mulai dari diri saya berusaha untuk menerapkannya di kelas saya. Di kelas saya dengan semua prinsip-prinsip tadi. Tentu mungkin ya tidak di dalam kapasitas saya saat ini, mungkin di sini kalau kita ulas satu-satu tidak cukup waktunya. Jadi secara garis besar sebenarnya seperti itu, dan kita ini bisa menjadi semacam kiblat lah begitu ketika orang bertanya tentang Merdeka Belajar, karena bisa dikatakan ini jadi kebanggaan kita mengetahui lebih dulu. Kita mengetahui lebih dulu tentang program-program nasional yang sudah direncanakan, dicanangkan oleh Kemdikbudristek. Jadi pendampingannya ini dalam bentuk kelompok atau langsung ke masing-masing individu? Ya, jadi teknisnya kami pengajar praktik itu masing-masing diberikan 4, 5, atau 6 calon guru penggerak yang harus kami dampingi selama 9 bulan ya. Untuk angkatan 1 sampai 3, 4 mungkin ya sampai 9 bulan. Kalau ini kan sudah 6 bulan ya, tinggal 6 bulan, secara 9 bulan. Skop untuk Tomohon saja Tomohon, atau bisa ke daerah lain? Ya, kalau pengajar praktik, karena kami itu harus mendampingi secara individual, berarti kami itu harus ada di kota itu. Karena kami harus pergi kan luring, mengunjungi dan memang menyaksikan langsung aksi nyata dari para calon guru penggerak. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, kemudian jadi di sana kami mendampingi, memberikan motivasi, membuat refleksi bersama dengan guru penggerak, bahkan bisa juga bertemu dengan pimpinan sekolah, ada guru-gurunya untuk menjalankan survei untuk penilaian. Nah, dan kemudian seminggu setelah pendampingan individual akan dilaksanakan lokakarya. Nah, lokakarya itu kami menjadi pemandu, memfasilitasi kegiatan di mana para calon guru penggerak ini berbagi praktik baik. Apa yang sudah mereka laksanakan itu di-sharingkan di komunitas guru, calon guru penggerak ya. Sekarang kan sudah guru penggerak karena mereka sudah sudah mendapatkan selempang sebagai guru penggerak, sudah ada SK-nya. Kalau masih menjalankan tugas, kami waktu itu sebagai calon guru penggerak. Jadi seperti itu, memfasilitasi semua proses, dan itu memberikan penilaian, dan kami memberikan penilaian itu juga di LMS. Jadi semua sistem terbuka, dan nilai yang kami berikan itu bisa langsung diketahui oleh calon guru penggerak. Sehingga kalau misalkan tidak sesuai, mereka bisa komplain kepada kita dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi, semua terbuka. Ya, dari pengalaman mungkin sebagai pengajar praktik, apa tantangan terbesar atau mungkin kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para calon guru penggerak ini? Ya. Dari pengalaman mereka mengajar ya. atau mengikuti program, apa tantangannya? Jadi salah satunya manajemen waktu. Karena LMS ini cukup berat ya. Jadi dia ada, untuk LMS dia ada alur merdeka. Ya, jadi alur merdeka mulai dari diri ya sampai dengan aksi nyata. Nah, itu panjang sekali dan tugasnya variatif. Tugas-tugasnya sangat variatif. Dan juga kenapa ini disebut sebagai hal yang sulit juga, karena ini tidak mengurangi beban mengajar mereka. Mereka tetap harus melaksanakan tugas pokok ditambah dengan pendampingan PPGP, Program Pendidikan Guru Penggerak. Nah, manajemen waktu. Jadi memang bantuan keluarga, support ya keluarga, pimpinan sekolah dan rekan-rekan sejawat itu penting sekali untuk guru penggerak, untuk calon guru penggerak, karena itu salah satu. Dan kemudian teknologi ini juga tantangan karena kan berbasis LMS. Tugas-tugas mereka itu sangat variatif. Bisa membuat video dalam durasi tertentu, otomatis mereka harus belajar video editing. Nah, mungkin sebelumnya tidak pernah membuat. Nah, itu saya rasakan sebenarnya pada pendampingan awal. Jadi ada yang kemudian berpikir berhenti saja. Karena tidak mudah. Itu tugasnya bisa harian. Dan bagaimana mereka, belum tantangan-tantangan juga di intern sekolah itu. Karena kan kalau kita menjadi sendiri di sekolah, dalam arti minoritas di sekolah, itu tidak mudah ketika
orang lain tidak memiliki paradigma yang sama dengan kita. Itu juga tantangan terbesar. Karena bisa bertabrakan, misalkan tugas kedinasan dengan tugas guru penggerak, ini dilema etika ya, dilema etis ya. Jadi itu tantangan-tantangan. Tapi syukur ya, puji Tuhan, mereka bisa melewati masa-masa itu. Nah, itulah peran juga guru pengajar praktik, bagaimana mendampingi mereka, memberikan motivasi sampai mereka bisa melewati 9 bulan ini. Saya tidak mengatakan 9 bulan dengan mulus, karena pada kenyataannya ada banyak hal-hal juga yang pergumulan yang mereka lewati. Tapi setelah selesai, ada yang berurai air mata dan bersyukur bahwa mereka bisa melewati masa-masa ini. Dan saya rasa itu mereka sampai pada titik kematangan tertentu setelah proses ini. Jadi bukan materinya saja mereka belajar, tapi bagaimana mengelola emosi, kematangan, belajar mengambil keputusan. Ya. Nah, salah satunya itu. Kembali ke Pak Hani, mungkin dari pengalaman sebagai guru penggerak di Manado, mengikuti program itu 9 bulan, ya lama-lama juga ya? Atau tidak terasakah? Atau justru saya sebagai pribadi, justru saya bersyukur sekali bisa mengikuti program guru penggerak. Karena sejak awal memang kami ketika mengikuti tes dan lain-lain, kalau saya pemahamannya bahwa saya ingin mengembangkan kualitas diri saya dalam hal mengajar, metode mengajar dan lain-lain. Apalagi ini berkaitan dengan program pemerintah. Jadi sebenarnya belum ada pemikiran bahwa mau jadi ini tidak. Tapi bagaimana kita juga menjawab program pemerintah dengan kita mau memberi diri. Nah, ketika berjalan program ini, baru kami ternyata mulai mendapatkan informasi-informasi dan lain-lain terkait dengan sebenarnya program guru penggerak. Nah, saya justru merasa bahwa ini satu hal yang bisa membuat guru sebagai guru ya, itu mendapatkan begitu banyak input. Karena sebenarnya di modul-modul itu berbicara banyak sekali bagaimana guru bisa mengembangkan diri dalam proses belajar. Karena dunia semakin berubah. Perkembangan teknologi dan lain-lain justru semakin pesat. Nah, kami juga belajar bagaimana menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, karena banyak sekali akhirnya anak-anak sekarang ya tergerus dengan zaman. Mereka lebih menyukai budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri. Contohnya kita saja di Minahasa, kita bisa lihat anak-anak lebih suka dengan BTS atau dance yang modern dan lain-lain dibandingkan dengan budaya-budaya yang memang lahir dari kebudayaan kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya saya bersyukur sekali bisa mengikuti program guru penggerak karena membuat saya semakin membuka juga mindset saya menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah. Akhirnya bisa menjadi agen perubahan juga di lingkungan di luar sekolah saya. Jadi itu mungkin hal yang sangat membanggakan justru ketika bisa menyelesaikan program guru penggerak ini. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh, karena ini kan pasti arahnya ke siswa. Ya. Bagaimana membuat siswa itu mengembangkan potensi dirinya. Ya. Nah, bagaimana peran guru ini, bisa kasih contoh tidak? Bentuknya seperti bagaimana guru sehingga membangkitkan potensi siswa itu. Biasanya kan karena bilang siswa kan macam-macam kan berbeda, setiap siswa berbeda. Ya, sebenarnya ini intinya ya. Bagaimana guru bisa membuat pembelajaran yang menarik. Dan guru berperan dalam mengangkat seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh anak. Sekarang tidak ada lagi yang namanya pembelajaran kita menghukum atau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk anak. Kita memang harus menghargai anak sebagai pribadinya. Karena memang kalau dilihat nilai filosofis dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini justru memang lebih bersifat humanis. Bagaimana mengangkat setiap orang. Nah, dengan mengangkat setiap pribadi itu, maka guru ketika mengajar, ya memang harus menyesuaikan. Jangan sampai nanti guru tidak mengetahui terlebih dahulu cara belajarnya anak seperti apa. Karena kami juga belajar tentang cara belajar anak, kita harus tahu dulu. Maka harus dibuat pemetaan.
Misalnya anak ini lebih mudah belajar dengan cara membaca, mendengarkan, atau dia harus dengan visual, melihat, atau dia mix. Nah, itu kita bisa membuat pemetaan dulu. Sehingga ketika kita sudah tahu, oh ya, kelas ini anak-anak cara belajarnya lebih pada mereka mix misalnya. Berarti sebagai guru, kita berperan untuk mengangkat itu pembelajaran seperti itu. Membuat. Jadi kita tidak lagi semua dari guru, tidak. Tapi justru anak adalah juga sumber pembelajaran. Maka guru harus membuat refleksi. Jangan sampai nanti guru terlena dengan pembelajarannya yang menurut dia mungkin sudah baik, sudah bisa membuat anak-anak tahu dan mengerti. Tapi ternyata dari segi anak-anak bagaimana? Nah, sekarang kita kembalikan ke anak. Apakah anak-anak tahu, mengerti? Nah, makanya dalam pembelajaran awal sekarang ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita memberi kesempatan kepada anak. Kamu mau belajar dengan cara bagaimana? Hal-hal yang perlu ya itu berbeda dengan tata tertib ya, atau dengan apa itu? Kalau di sekolah-sekolah kan ada kan tata tertib 10 tata tertib ini. Itu berbeda. Jadi kata-kata seperti dilarang, tidak boleh itu kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena justru ketika kita membuat kesepakatan kelas, berarti anak kan yang mengungkapkan. Mereka maunya belajar dengan cara bagaimana. Nah, guru memfasilitasi itu. Misalnya, ketika belajar, ya anak menulis misalnya kesepakatan kelasnya. Kalau saya mau ke toilet, berarti harus meminta izin ke guru. Nah, ini kan hal-hal positif. Jadi bukan lagi kata-kata dilarang. Misalnya dilarang keluar kelas, tidak lagi. Nah, ini berdampak positif sebenarnya untuk anak. Maka ketika kita mulai dengan kesepakatan kelas, anak mulai sadar, oh ya ini sebenarnya untuk saya sendiri, saya bisa mengembangkan diri. Nah, bagaimana guru bisa memfasilitasi itu? Guru berperan mengangkat seluruh potensi anak. Karena anak berbeda satu dengan yang lain. Kembar sekalipun ya pasti berbeda karena memiliki keunikan masing-masing. Jadi peranannya guru penggerak untuk mengangkat seluruh potensi yang anak miliki, dan kita tidak bisa mematikan itu, karena itu justru supaya anak bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan citra mereka. Kembali ke Ibu Rini, dari pengalaman guru-guru, ada tidak yang konkret seperti cerita-cerita dari orang tua tentang perkembangan anaknya, bagaimana dulunya anaknya kacau setengah mati, kemudian setelah peran dibantu oleh guru penggerak, itu anaknya kemudian berubah. Ada tidak cerita-cerita seperti begitu? Sebenarnya kalau dengan orang tua, kami tidak berhubungan langsung ya dengan orang tua. Tetapi testimoni ini yang sering disampaikan oleh rekan guru, kepala sekolah, dan bahkan siswa sendiri. Nah, itu yang bagian dari penilaian memang. Kami memang bukan hanya wawancara biasa, tapi menjalankan survei. Nah, apa kemudian ditanyakan kepada para peserta didik, antara bagaimana kepemimpinan CGP ini waktu di kelas, bagaimana pembelajarannya di kelas, apakah masih menerapkan tadi ya, apakah masih menghukum atau memberikan konsekuensi, apakah dia bisa memotivasi siswa, dan rekan sejawat. Bahkan di satu sekolah itu CGP saya berada, kepala sekolahnya bersama staf itu sempat bicara dan bilang kalau begitu semua guru di sekolah kita ikutkan saja jadi semua guru penggerak ya. Berarti kita melihat kan ada hal positif ya ini, bahwa keberadaan guru penggerak ini berarti memang sangat besar dampaknya di sekolah. Dan bahkan ketika kita pun wawancara dengan guru rekan sejawat, mereka menyampaikan bahwa ada hal baru yang ternyata mereka dapatkan. Misalkan seperti pembelajaran sosial emosional, memulai seperti apa itu diterapkan, bagaimana menyelesaikan masalah siswa. Mereka itu mengadopsi cara-cara yang diterapkan oleh guru penggerak, karena kan memang arahnya di situ ya, aksi nyata guru penggerak, bahwa mereka harus bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, yang terutama di sekolah mereka di mana mereka bertugas. Nah, kalau dengan orang tua memang tidak pernah ya, tapi dengan testimoni dari
yang terdekat itu seperti kepala sekolahnya, bahkan staf administrasi, guru-guru, itu bisa dikatakan bahwa ini berdampak. Dan saya masih mengikuti sebenarnya saat mereka memposting video pembelajaran yang mereka lakukan pasca PPGP ini, dan saya melihat ini ya perkembangan luar biasa dan sudah menjadi budaya positif di sekolah mereka. Dan saya bisa sampaikan ya, pada awalnya waktu saya pergi memang ada sedikit bisa ada antipati ya, apakah ini program ini akan berlangsung baik atau tidak. Tapi ketika saya pergi sampai pada pendampingan ke-9, saya mendapatkan input dari kepala sekolah dan rekan guru dari CGP saya bahwa luar biasa, dan mereka bersyukur sekali bahwa di sekolah itu ada guru penggerak. Ya. Dan itu berdampak pada hasil belajar peserta didik. Ya, tentu ini akan membanggakan orang tua. Ya, Khusus begitu. di Tomohon, apakah semua sekolah sudah punya guru penggerak atau mungkin Belum, masih sangat masih banyak yang belum punya guru penggerak. Nah, ini macam-macam ya, mungkin karena ada yang merasa kami juga punya tugas untuk mensosialisasikan. Nah, ada yang menanggapi dan bertanya kapan akan dibuka lagi ya rekrutmennya. Tapi ada juga yang ketika ditawarkan tugas, melihat saja mereka capek begitu. Nah, jadi memang tidak mudah juga. Padahal harusnya kalau dulu mungkin program-program seperti ini kan kompetitif ya. Maksudnya orang bisa ngumpet-ngumpet, jangan dikasih tahu supaya kita yang maju-maju. Padahal program pendidikan guru penggerak itu harusnya program kolaboratif. Karena kita tidak bisa sendiri dalam menjalankan program ini yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kita harus kolaboratif karena masing-masing unsur stakeholders itu punya perannya masing-masing. Dan memang kita tidak bisa sendiri. Jadi semakin banyak guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak, kita akan lebih mudah untuk maju dan bangkit. Demi itu tadi ya, percepatan sebenarnya akselerasi pemulihan pendidikan Indonesia. biasanya juga kan orang tertarik karena mungkin melihat ada manfaatnya untuk pribadi juga. Kira-kira ada enggak? Maksudnya semacam apa ya? Kalau orang biasa tertarik dengan insentif. Benar-benar. Ada enggak orang pikirnya ada insentif tidak ini? Tidak ada, sudahlah gitu. Ada. Iya, betul ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi untuk guru pengajar praktik, kami itu setelah mengikuti pembekalan itu diakui sebagai profesional. Ada insentifnya. Dan itu kami terima setiap bulan. Jadi ini juga mungkin bisa memacu guru untuk ikut. Jadi kalau daripada kita misalkan ngotot untuk kenaikan gaji, ini sebenarnya mungkin menurut saya, interpretasi saya bahwa pemerintah memberikan insentif kepada siapa yang siap, termasuk inisiatif untuk mengikuti program-program kan dari kementerian. Nah, jadi kami diberi insentif dengan tadi ikut ambil bagian dalam program pendidikan guru penggerak ini. Karena ini bagian juga sebenarnya dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu yang di SIM PKB. Banyak sekali sebenarnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemdikbudristek untuk pengembangan guru, tapi belum banyak guru yang terlibat. Jadi mungkin juga pada kesempatan ini bagi tribuners yang mendengar yang ada kaitan apakah guru atau praktisi pendidikan, itu bisa melihat bahwa inilah kesempatan kita untuk ikut ambil bagian dan berkontribusi pada pemulihan pendidikan untuk negara kita. Nah, dan ini sangat luar biasa. Jadi bukan cuma insentifnya yang kita dapat, tapi pengetahuan kita berkembang dan kita diakui secara profesional. Itu. Nah, Pak Hani, setelah berstatus guru penggerak, itu apa selanjutnya? Kira-kira apakah dinilai terus atau bagaimana? Ya, nah ini justru tantangan paling berat ya. Karena ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, sepertinya kami secara intensif mendapatkan pembekalan dan lain-lain. Nah, justru tantangan paling besar ketika selesai pendidikan guru penggerak. Sehingga pada Lokakarya 9 memang dipilih pengurus untuk setiap kota kabupaten. Dan ketika kami terpilih, saya terpilih sebagai ketua guru penggerak Kota Manado, saya mulai memikirkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan aset. Kalau dalam bahasa yang lain mungkin stakeholder ya. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan aset.
aset-aset ini banyak sekali. Tadi sempat disebutkan tentang orang tua. Tapi juga sekarang sudah ada yang namanya Balai Guru Penggerak di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kami bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi program-program yang dibuat oleh Balai Guru Penggerak itu kami bisa terlibat juga langsung di dalamnya. Dan saya dengan teman-teman kami mengunjungi beberapa orang yang kami rasa ini akan membantu juga program-program pemerintah. Misalnya kami sudah bertemu dengan Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango. Kami juga bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi sebenarnya kami membangun jaringan, tapi juga dengan harapan bahwa seperti yang Ibu Rini sampaikan tadi, bahwa kita harus memang berkolaborasi dengan semakin banyak orang, sehingga ini menjadi program kita bersama, ya turut mengambil bagian juga dalam pendidikan guru penggerak, entah itu sebagai guru penggerak, sebagai pengajar praktik, sebagai fasilitator, instruktur, atau juga organisasi penggerak, kelompok-kelompok, itu kita bisa mengikuti atau kita bisa mengambil bagian di situ. Jadi tantangan ini yang coba kami jawab. Kami ingin membangun jaringan, membangun kebersamaan supaya program guru penggerak tidak berhenti saja ketika pendidikan guru penggerak selesai, tapi itu berkelanjutan terus-menerus dan membawa dampak yang lebih luas, bukan saja sebagai guru penggerak pribadi, tapi juga kepada orang-orang lain, terlebih di sekolah sendiri dan juga di sekolah lain, karena memang tantangan justru ya kita paling yang berhadapan sehari-hari itu pasti dengan guru sendiri, karena kita hidup juga dalam sekolah masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa membuat supaya guru yang lain mereka memahami itu? Nah, caranya itu sekarang kan sudah ada Merdeka Belajar Secara Mandiri. Itu kita membuka di SIM PKB, lalu di Belajar ID, lalu kemudian kita bisa belajar secara mandiri di situ. Nah, ini sebagai guru penggerak kami mencoba untuk membuat supaya rekan-rekan guru yang lain mereka bisa belajar juga apa yang kami dapat. Kalau memang mereka belum sebagai peserta guru penggerak, silakan belajar juga secara mandiri. Jadi ya memang masih taraf penjajakan dan lain-lain, tapi kami sudah sebenarnya bekerja sama, dan nanti kami rencana akan mengangkat nanti budaya-budaya lokal. Ini kan sepertinya saya kan dalam arti tertentu ya, mungkin budaya-budaya kurang bergema ya untuk anak-anak muda. Nah, kami akan berupaya untuk mengangkat kembali itu dalam kegiatan-kegiatan, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dan lain-lain, mengangkat kembali juga bagaimana bisa anak-anak diajarkan tentang membaca, ya, budaya-budaya positif yang muncul, yang kami tahu, yang kami pelajari, itu kami coba. Karena ternyata budaya positif itu banyak sekali. Kalau di sekolah saya ada budaya positif, misalnya setiap pagi itu mulai dengan ibadat pagi. Jadi anak-anak dikumpul semua, itu ibadat pagi. Nah, ketika saya bersharing dengan rekan guru yang lain di sekolah lain, dia bisa mengambil, oh ya, ini hal yang positif untuk saya juga. Saya bisa praktekkan. Jadi kita semacam artinya efek dominonya itu kita perlu juga sebagai guru penggerak untuk menggerakkan yang lain, karena ya memang motonya guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini sangat inspiratif ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita tergerak dulu dari diri sendiri. Ketika kita mulai tergerak, baru kita bergerak. Bergerak bagaimana ya? Bergerak dengan orang-orang di sekitar kita. Tadi yang saya sebut dengan aset. Kemudian kita mulai menggerakkan bahwa pendidikan kita harus maju, kita harus bersaing dengan yang lain. Jangan kita cuma tinggal diam saja, tapi kita harus berkembang, bertumbuh. Bagaimana caranya? Mari kita siapkan anak-anak bangsa Indonesia untuk bisa bersaing dengan orang-orang lain. Karena saya cukup berhadapan juga dengan orang-orang yang pendidikan yang di luar negeri ya, karena saya beberapa kali juga ikut melihat pendidikan di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Australia.
mereka bisa maju. Bagaimana caranya? Itu memang mempersiapkan guru dengan baik supaya guru ketika mengajar, mendidik anak itu sungguh-sungguh memang mengangkat seluruh kemampuan yang anak miliki. Jadi kalau dalam pendidikan guru penggerak memang kita bisa mengangkat juga sebenarnya permainan-permainan yang bisa mengasah kemampuan afektif dan juga kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotor. Jadi ini sebenarnya tiga dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus memang menyiapkan anak untuk tahu. Jadi ketika misalnya kita mengajar, kita tidak hanya mengajar aspek kognitif saja atau intelektual saja, tapi kita mengajar juga aspek yang lain supaya anak siap. Ketika misalnya mereka tahu tapi mereka tidak mampu untuk mempraktekkan ke orang lain, itu pasti ada kesenjangan. Nah, bagaimana guru bisa membuat supaya pembelajaran itu lebih holistik? Ya, kata yang paling itu ya, lebih holistik. Supaya memang menyeluruh. Semua diberikan oleh guru, seluruh kemampuan guru juga diberikan untuk diajarkan kepada murid. Supaya murid belajar juga. Tapi yang paling penting ya memang ini, harus berefleksi, selalu berefleksi. Karena kalau tidak berefleksi, kita mau tahu dari mana bahwa kita sudah memberi pembelajaran atau pendampingan dengan baik kepada anak. Gitu. Ya, Ibu Rini, kira-kira tantangan ke depan untuk pengembangan guru penggerak ini seperti apa? Seperti tadi Ibu Rini bilang, mungkin tidak semua sekolah yang mau, tidak semua mungkin guru juga mau, itu jadi tantangan. Kira-kira apa lagi tantangan yang bisa terjadi? Bagi saya mungkin ya prediksi saya lebih ke motivasi intrinsik dari guru sendiri, karena melihat bahwa untuk mengikuti program ini kita perlu persiapan mental dan lain-lain ya, banyak waktu yang kemudian harus kita investasikan untuk itu, yang harus kita memang kita dedikasikan untuk program ini ya. Itu tantangan yang motivasi dari dalam. Kemudian itu yang kemudian harusnya dari juga ya, bagaimana dinas terkait itu mengakomodir dan terus mendampingi para guru penggerak, sehingga memang mereka mungkin yang belum terlibat akan melihat bahwa benar ya, bahwa prospek menjadi guru penggerak di masa depan ini memang baik. Jadi memang diakomodir, dan memang untuk saat ini ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan saat ini guru penggerak dan pengajar praktik itu sudah masuk di database untuk kegiatan-kegiatan pelatihan seperti kemarin yang kami ikuti di Puspeka di Jakarta. Itu adalah guru-guru penggerak yang sudah lulus dan pengajar praktik mengikuti menjadi fasilitator untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi yang diberikan bahwa sudah termasuk dalam database untuk program-program unggulan dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud ya. Nah, tantangan tadi yang motivasi diri sendiri, dan kemudian mungkin ya teknologi, penguasaan teknologi. Nah, guru-guru yang merasa mereka kurang dalam penguasaan teknologi, karena kan ini berbasis semua LMS, teknologi, dan tugas-tugas yang cukup banyak, padat itu, yang variatif, mungkin bisa menjadi kendala hambatan pada guru-guru. Tapi yang dan bisa juga di manajemen sekolah. Nah, sejauh mana sebenarnya pimpinan sekolah merekomendasikan guru-gurunya? Karena kan ini harus ada rekomendasi dari pimpinan sekolah. Jadi walaupun itu atas inisiatif pribadi, itu harus direkomendasikan oleh pimpinan sekolah. Nah, kalau itu semua sebenarnya tidak ada kendala berarti, karena seperti sharing umumnya ini semua kendala teknologi dan lain-lain itu bisa diatasi lewat keseharian. Ketika mereka sudah mengikuti PPGP ini, mereka bisa belajar, karena di PPGP itu orang kemudian bisa rendah hati untuk belajar, bisa belajar ada yang CGP saya katanya dia belajar dari anaknya, dari murid-muridnya, bagaimana mengambil video dan kemudian mengeditnya menggunakan Capcut atau TikTok atau apa. Nah, jadi itu ketika mengikuti program ini, guru itu memang pada akhirnya menyadari semua guru, semua murid. Jadi kita bisa belajar pada anak didik kita, dan ini membuat mereka nyaman untuk berkarya tanpa dibebani sebenarnya dengan kenyataan bahwa kita harus perfeksionis dan lain-lain ya. Nah, itu yang kemudian membuat
guru-guru kita, calon guru penggerak bisa melewati masa-masa ini. Nah, itu sih tantangannya yang menurut saya yang bisa saja. Tapi ada juga mungkin ya secara pribadi, jadi memang dipersiapkan keluarganya, harus dikasih tahu juga bahwa untuk mengikuti program ini, misalkan ya ibu harus misalkan kalau membuat tugas atau kalau harus online di ruang kolaborasi dan elaborasi harus didukung, jangan ribut. Nah, ekosistem di rumah juga memang harus dipersiapkan. Ada Ya, tidak itu. guru yang mungkin sudah tua, yang sudah mungkin kebanyakan kan guru-guru tua ini sudah Ya. sudah gaptek, apalah mau belajar teknologi. Ada tidak yang guru tua yang memang mau belajar menjadi guru penggerak? Ya, kalau misalkan untuk guru penggerak kan memang sudah tidak bisa ya, usia 50 Oh, kan ada batasnya, batasan usia. batas usia. Oh, Tapi kalau untuk pengajar praktik itu bisa praktisi pendidikan. Mereka misalkan yang sudah pensiun pun bisa. Nah, yang penting tadi memenuhi syarat. Kami kan harus membuat fakta integritas bahwa harus mengikuti semua mekanisme PPGP ini, termasuk ya penggunaan teknologi. Nah, bagaimana menggunakan kan breakout room dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak bisa itu menjadi fasilitator dengan menggunakan platform-platform seperti itu, ya memang bisa saja tidak lulus. Karena kan direkrut kan. Jadi bukan berdasarkan setelah kita mendaftar otomatis diterima, tidak. Kita direkrut, diwawancara. Jangan misalkan kita masuk menjadi fasilitator atau apa, tapi di tempat kita itu tidak ada fasilitas internet atau ya kurang baik, ya pasti mungkin tidak bisa. Jadi ada persyaratannya yang memang kemudian bisa dikatakan dia layak menjadi pengajar praktik atau instruktur dan fasilitator. Apakah pembelajarannya ini yang diikuti oleh calon guru ini secara online atau tatap muka? Oh ya, jadi ini kan sinkronus dan asinkronus. Jadi pakai LMS itu, pakai LMS. Nah, di situ mereka materi-materinya mereka pelajari, mendownload di format PDF atau PPT. Ada video-video juga dari instruktur. Nah, di situ dan di Alur Merdeka itu juga ada ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini kesempatan para CGP dan fasilitator. Nah, di sana fasilitator itu berfungsi untuk memotivasi, menjelaskan tugas-tugas, kapan dikumpul, deadline-nya kapan. Nah, itu jadi online ya itu. Dan kemudian bersama instruktur juga di ruang elaborasi. Nah, di ruang elaborasi bersama dengan instruktur atau mereka yang membuat modul, mereka yang menjelaskan isi modul itu. Nah, itu secara sinkronus tapi online. Nah, kami yang pengajar praktik yang harus memang bertemu langsung, harus bertemu langsung untuk melihat praktek mereka, mengobservasi di kelas, bertanya kepada rekan guru sehingga dan membuat refleksi bersama, diskusi bersama. Jadi sebenarnya mereka ini komplit ya. Jadi ada banyak tim pendukung untuk calon guru penggerak, bukan cuma satu, banyak, bahkan juga ada tim teknis. Tim teknis yang kemudian melihat kalau ada misalkan kendala dalam pengiriman tugas-tugas, formatnya sudah benar atau belum. Jadi bersyukur sekali mereka yang sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi mereka sangat, jadi memang fokusnya itu memang ke guru penggerak. Ya. Ada tidak semacam ujian akhir bagi calon? Pengalaman Pak Hani bagaimana? Semacam apa ya? Kalau di mahasiswa kan ada skripsinya, kemudian kalau siswa ada ujian. Kalau calon ujiannya seperti bagaimana? Iya, ini justru proses ya. Ini proses yang berkelanjutan, tapi juga apa yang saya mau katakan, sungguh sangat-sangat membekali. Ya, bagaimana pengajar praktik juga membekali guru penggerak, lalu akhirnya dengan fasilitator dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan ini adalah bagian akhir juga dari pendidikan atau apa, itu sebenarnya tidak. Bukan sama seperti di mahasiswa ketika berhadapan dengan ini. Kalau karena ini justru kalau dilihat ya 9 bulan pendidikannya itu cukup lama dan hampir setiap hari kita bergumul dengan LMS, bertemu dengan fasilitator, bertemu dengan PP, itu hampir setiap hari. Hari Senin sampai hari Jumat, kadang-kala ya di Alur Merdeka itu yang kita ikut, hari Sabtu kita mengadakan refleksi.
Dan itu sudah ada waktu yang akan diberikan oleh sistem. Jadi misalnya harus dikumpul sebelum jam 12. Berarti ya kita harus memang masukkan tugas itu sebelum jam 12. Jadi memang mengingatkan saya juga ketika dulu ya kuliah dan mencari ilmu dan lain-lain. Tapi ini justru berbeda. Karena bagaimana kita sebagai guru yang sudah mendapatkan pemahaman dengan pengalaman dan lain-lain, ketika mengikuti guru penggerak justru kita semakin dimantapkan lagi. Jadi sebenarnya kita diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, keprofesian kita itu bagaimana, dan kita bisa bertanggung jawab dengan itu. Karena ketika kita justru merasa bahwa ini adalah program yang sungguh luar biasa dari pemerintah, kita memberi apresiasi karena ini berlaku secara nasional. Secara nasional, dan justru karena berlaku secara nasional, di luar sana pasti ada begitu banyak juga guru penggerak yang hebat-hebat, dan kami bisa berbagi karena di dalam LMS dan lain-lain kami bisa berbagi dengan aksi nyata. Jadi kalau misalnya dalam setiap satu modul itu kami buat aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Itu yang kami buat di sekolah masing-masing. Misalnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami buat aksi nyata. Kami mengajar dengan ada RPP berdiferensiasi, lalu kemudian itu diambil video, itu diupload dan lain-lain. Saya memang pengalaman ketika buat ini ya, apalagi buat video ya, kadang-kala memang mengalami tantangan yang luar biasa juga. Karena apa? Karena saya berpikir awalnya ya itu, saya berpikir videonya mungkin sekitar 3-5 menit. Sudah selesai buat videonya dan lain-lain. Ternyata di LMS itu hanya diminta mungkin cuma 500 mega. 500 megabyte. Nah, itu kita harus harus kreatif berpikir bagaimana, berarti bukan dalam bentuk video atau tetap dalam bentuk video tapi mungkin ya kita kirim linknya saja. Itu jadi kreativitas sebagai guru penggerak itu memang diuji memang. Beberapa kali juga ketika kami sudah mau mengirim tugas, ternyata di Google Drive itu kita harus mencentang, ada sesuatu juga yang harus dicentang di situ. Nah, kalau kita tidak tahu tentang itu, orang lain tidak bisa baca kalau kita kirim link. Nah, hal-hal seperti itu yang tantangan luar biasa ya. Jadi memang di satu sisi ya mengingatkan ketika kita berpacu dengan tugas-tugas waktu kuliah, berpacu dengan itu, tapi juga mengingatkan saya bahwa saya bersyukur saya bisa mengalami tentang ini, karena kalau saya tidak mengalami seperti ini berarti saya tidak dipacu untuk menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih bertanggung jawab, guru yang lebih memiliki kreativitas dan inovasi. Itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Ini akan ada lagi rekrutan untuk dalam waktu dekat? Ya, pasti akan ada. Sebagai informasi kan ini sudah mulai dengan Angkatan 6 dan 6. Kota Manado. Ya, Kota Manado sudah mulai juga 2 hari lalu sudah mulai Angkatan Berapa 6. pesertanya? Ya, sekitar 60-an mereka. Dan kalau dibandingkan dengan angkatan sebelumnya, lihat jumlahnya, iya, sekarang lebih banyak. Iya, angkatan ini lebih banyak, angkatan 6 lebih banyak. Yang tes sebenarnya banyak, yang tes. Karena informasi yang saya dapat, yang kalau angkatan kami cukup banyak ya, sekitaran mungkin 1.000 apa 2.000-an yang tes. Karena kan ada yang mungkin sudah gagal dari esai dan lain-lain. Nah, yang sekarang angkatan 6 dan angkatan 7 nanti akan mulai juga untuk Kota Manado, mereka sempat kumpul karena memang harus dipromosikan. Nah, mereka sempat kumpul pada awalnya dan mulai dengan proses untuk atau tahapan untuk tes itu cukup banyak sebenarnya, mereka sekitar mungkin 2.000-an juga mereka yang tes, dan yang terpilih sekitaran 60-an itu untuk Kota Manado. Kota Manado jadi ada angkatan 6 dan angkatan 7. Angkatan 7 cuma 8 orang yang sudah dinyatakan lulus untuk mengikuti program guru penggerak. Ya. Oke, Pak Hani, kita bukan detik terakhir. Sebenarnya masih panjang sebenarnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Pak Hani bisa menyampaikan sesuatu sebagai ketua guru penggerak Manado bagi teman-teman guru ya, teman-teman guru yang sudah
bagaimana untuk lebih Iya. mengembangkan. Ya, saya tahu pasti banyak sekali guru-guru hebat di luar sana. Mungkin kami yang terjaring sebagai guru penggerak, pada awalnya ya mungkin kami yang mungkin rajin ya buka LMS, buka website dan lain-lain. Tapi saya yakin di luar sana ada begitu banyak guru hebat. Tapi guru hebat pun tidak dengan sendirinya akan jadi. Dia harus melalui proses. Dan proses itu ada di dalam program guru penggerak. Kalau guru-guru hebat bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa berkolaborasi, bisa memberi diri, dan bisa terlibat dalam program pemerintah ini, saya yakin pasti pendidikan akan semakin maju. Dan untuk guru-guru hebat di luar sana, mari ikut program guru penggerak, karena ini akan membuat generasi kita itu generasi emas beberapa tahun ke depan itu, dan kita akan petik sebenarnya hasilnya. Memang mungkin belum sekarang, tapi di masa yang akan datang kita akan petik hasilnya. Bukan saja anak yang bisa mampu secara kognitif, tapi anak juga yang bisa mampu secara afektif, secara psikomotor, dan menghargai budaya dan memiliki moral. Nah, inilah yang paling penting. Supaya apa? Supaya ketika kita mengikuti program guru penggerak ini, mindset kita itu akan dirubah. Kita akan menjadi agen perubahan untuk guru-guru yang lain. Maka teman-teman guru yang berada di luar sana, mari kita ikut program guru penggerak, karena ini luar biasa. Ketika kita bukan kita mencari ada apa di situ, tapi ya justru kita mencari di dalam itu, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita, bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru, dan kita menularkan itu kepada anak. Ini akan menjadi luar biasa. Pendidikan kita pasti akan maju kalau guru-guru juga tergerak untuk mengikuti program guru penggerak. Ketika kita tergerak, kita bisa bergerak dan menggerakkan orang lain. Kasih. Ya, mungkin Ibu Rini Ya. bisa menyampaikan sesuatu untuk calon-calon guru penggerak, memotivasi mereka. Silakan. Nah, untuk saya sebenarnya SIM PKB itu yang difasilitasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, silakan dimanfaatkan. Ada banyak sekali hal positif di sana yang bisa membantu kita mengembangkan kompetensi pengembangan keprofesian kita, terutama sebagai guru. Nah, di sana ada portal guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru belajar dan berbagi. Ya, ada banyak di sana. Pilihlah di portal mana, di program mana kita bisa berkontribusi mengambil bagian dalam percepatan untuk pemulihan pendidikan. Nah, kalau bisa seperti iklan ya. Nah, untuk guru-guru yang belum menjadi bagian atau praktisi pendidikan, pilihlah peran Anda di situ dan rasakan manfaatnya. Jadi, kalau misalkan belum masuk di situ, mungkin kita hanya melihat kan, misalkan penderitaan dari guru-guru yang sementara mengikuti, waktunya, dan lain-lain, kelelahan. Tapi ketika kita masuk, bukan cuma itu yang ada di sana. Ada banyak hal luar biasa yang bisa kita dapatkan dari program-program yang sudah ada. Ya, mungkin saat ini khususnya di program pendidikan guru penggerak. Masuk dulu dan rasakan manfaatnya. Ya, itu akan sangat berguna untuk kita, dan bahkan secara pribadi sangat berpengaruh pada performa kita dan lain-lain, karena di sana kita banyak dilatih untuk hal-hal yang sangat berguna untuk kita, apalagi kita menjadi pengajar untuk menjadikan anak-anak kita siap menjadi warga abad 21. Ya, Ya. sayang tidak ada wartawan penggerak ya. Mungkin bisa diadakan, diusulkan. Tapi memang ini cuma guru berarti ya. Kalau ini kan ya programnya lebih ke guru, tetapi sebenarnya kalau mungkin ya seperti komunitas praktisi itu kan diharapkan bisa berkolaborasi dengan aset yang ada ya. Jangan cuma semua jadi potensi. Kita banyak potensi, tapi bagaimana menjadikannya aktualita dengan kolaborasi tadi, karena kita butuh seperti momen saat ini ya, untuk mensosialisasikan, kita butuh orang yang bekerja di media, bidang media, karena sebagus apapun yang kita buat, dia akan berhenti di situ kalau ini tidak digaungkan. Nah, jadi inilah mungkin ya kesempatan kolaborasi. Terima kasih banyak mengundang kami di sini. Ya, bersyukur sekali ya. Tapi ada juga sebenarnya sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu pesertanya adalah kepala-kepala sekolah.
Jadi kepala sekolah harus Institusi mengikuti ya, juga institusi ya. ya. Dan juga kalau SMK Nah, kalau SMK itu ada SMK Pusat Keunggulan. Jadi spiritnya sama, spiritnya tentang merdeka belajar, baru kemudian semua modul itu dilatihkan. Tapi ada keistimewaannya, ciri khas sendiri. Nah, kalau guru penggerak bahwa ketika mendapat sertifikat itu milik pribadi kita, kompetensi pribadi. Jadi mau Hani pindah mungkin di mana saja dia tetap bawa. Kalau sekolah penggerak kan lebih ke institusinya. Jadi kalau kepala sekolahnya pindah, sekolahnya. Nah, kalau organisasi penggerak kita bagian saja dari itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, lihatlah di mana kita bisa berkontribusi, di mana itu bisa mengembangkan kita, pilihlah dari program-program itu banyak. Di mana kita bisa memilih situ menjadi bagian. Apakah kita jadi instruktur saja, dari fasilitator. Nah, kalau kita menargetkan itu, persiapkanlah diri dari sekarang. Ya, dengan tentu tidak boleh lengah misalkan untuk tetap membuka, mengupdate informasi-informasi, karena informasi di SIM PKB itu bisa kita lihat hari ini, besok sudah berubah lagi. Apalagi yang untuk rekrutmen misalkan kadang baru kita buka sudah tutup besok. Jadi jangan misalkan sebulan baru buka. Jadi kalau bisa setiap hari dibuka supaya kita tetap update untuk informasi-informasi ini. Oke, terima kasih sudah berkunjung di Tribun Manado. Terima kasih. Sudah Terima kasih. memanfaatkan kami sebagai tempat sosialisasi. Masih berikut ya. lagi belum sekarang. Mungkin bisa, ya besok bisa kami undang lagi. Iya. Terima kasih Pak Hani, Ibu Rini sudah Terima datang. kasih Pak Aco. Demikian Tribuners, perbincangan saya bersama Pak William Hani Rawang dan Ibu Rini Kumendong. Mereka adalah guru penggerak di Sulawesi Utara dan kita berharap peran guru penggerak ini akan memajukan pendidikan kita, menciptakan generasi emas di masa-masa yang akan datang. Kita akan bertemu lagi di lain dan waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.